angin duduk. Karena ruangan DPR kan terbatas Pak duduknya, tidak bisa menerima dengan semua dengan duduk ya. Nanti kalau sudah menerima nanti akan jalan dipanggil. Ya, jadi siang ini kami memfasilitasi pertemuan antara warga terdampak bendung bener yang tanahnya sudah rusak akibat pekerjaan PT Waskita dengan pihak PT Waskita. Pertemuan hari ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan selanjutnya di mana warga merasa dirugikan karena tanahnya rusak, kemudian minta kepada PT untuk memberikan pengertian. Setelah melalui proses yang panjang, negosiasi, musyawarah dan lain sebagainya, akhirnya ada kata sepakat bahwa hari ini PT Waskita memberikan ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang rusak akibat pekerjaan PT Waskita. Selamat datang Pak di kantor rakyat Purworejo. Inilah tempat Bapak Ibu sekalian menyampaikan keluh kesah terhadap segala macam persoalan, termasuk hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini dalam rangkaian penyelesaian persoalan kerugian tanah yang terdampak pekerjaan PT Waskita di Desa Kalipancar. Jadi ada yang tanahnya itu disewa sampai kemudian proses pembebasan selesai, itu yang dinamakan uang tunggu. Sementara ini ada tanah-tanah yang tidak disewa tapi dia bekerja di tanah yang disewa kemudian terkena dampak itu seperti terlempar batu, kena urutan tanah sebagian, itulah yang kemudian diberi kompensasi atau kesempatan siaga. Kami sebagai Korlap hanyalah talang atur atau istilahnya sebagai sambung bicara dari masyarakat bahwa kami semua tidak menolak adanya bendung bener, dan ini perlu digarisbawahi karena apa? Warga di Guntur pada khususnya dan warga terdampak pembangunan bendung bener pada umumnya semua mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang akan dikerjakan di wilayah bener. Paket 2 ini kita sudah melakukan penggalian dan juga beberapa pekerjaan spillway gitu. Cuman memang areanya belum 100% kita kerjakan. Dengan luasan kurang lebih 16 hektar. Kurang lebih Pak. Itu di satu desa atau beberapa desa? Desanya setahu saya di Desa Kalipancar Pak, Desa Guntur, dari Desa Guntur, dan ya artinya mungkin ada sebagian bidang-bidang tanah yang ada di desa sebelahnya Guntur gitu Pak. Kami harapkan dari pertemuan ini bisa ada sinergi dan juga koordinasi yang baik pada pembangunan bendungan bener nantinya. Kalau paket itu kan pembagian area dengan PT-nya beda-beda. Jadi kalau kami paket bukan berarti kami dulu paket 1 tidak. Kami khusus paket 2 saja. Luas 946 meter persegi. Ya. Mendapatkan kompensasi berapa? 4.730. Berapa Pak? 4.730. Itu lahan yang terkena itu lahan apa Pak? Rumah atau kebun? Ini kebun. Ini terdampak atau terdampak ya. Sudah dimanfaatkan berarti ya untuk pengerjaan? Sudah. Belum dikerjakan, cuma kena itu imbas batu-batuan. Kuncinya komunikasi dan koordinasi ini senantiasa bisa terjalin. Ya. Alhamdulillah kami cukup bangga juga bahwa anggota DPRD ini mendengarkan suara masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Bener. Ya. Mari kita sama-sama dukung program pemerintah. Boleh sedikit saya bercerita bagaimana hari-hari panjang, bagaimana proses hari ini sampai terjadi. Ini sebuah proses yang cukup melelahkan,
bahkan menyita tenaga, pikiran, waktu, sampai pada biaya. Posisi saya dan teman-teman adalah posisi bagaimana satu kaki itu ada di masyarakat, satu kakinya adalah ada di pemerintah. Ketika kami mendengar ada persoalan, ketika kami mendengar keluhan, ketika kami mendengar tangisan, maka zalim kalau wakil rakyat tidak mau membersamai masyarakat. Karena kalau wakil rakyat sudah tidak bisa lagi mendampingi, sudah tidak bisa lagi memfasilitasi, tidak bisa lagi menjadi jembatan komunikasi, sesungguhnya dia bukan wakil rakyat, tapi dia lebih pantas disebut yang namanya sampah rakyat. Tetapi sisi lain, ketika kami ada di pemerintahan, maka ketika kami tidak bisa mensukseskan pembangunan negara, pembangunan pemerintah untuk kemakmuran rakyat yang lebih besar, maka kami sesungguhnya juga bagian dari pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, keberadaan kami adalah bagaimana kedua kaki sama-sama menjembatani, rakyat tidak dirugikan, negara dapat membangun, pelaksana proyek dapat bekerja. Itu adalah misi besar dan tujuan kita bersama. Kita menyambut gembira hadirnya bendung bener yang cukup spektakuler, merupakan bendungan tertinggi di Asia. Kita cukup gembira bahwa nanti juga akan menjadi tempat destinasi wisata baru. Kita juga akan menjadi gembira ketika hasilnya bisa mengairi ribuan hektar tanah yang itu akan menyuburkan, memakmurkan para petani kita. Tetapi kita juga menangis ketika harus melihat masyarakat menjadi korban tanpa ada yang mendampingi. Yang paling prinsip adalah bagaimana negara bisa membangun, bagaimana rakyat makmur, tetapi warga terdampak juga mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Kami beserta teman-teman siap menampung keluhan, tangisan, rintihan Bapak Ibu sekalian ketika ada masalah-masalah. Kami siap menjembatani dari pihak PT ketika ada persoalan dengan masyarakat. Karena sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita kepalanya dingin, mau duduk bersama dan kemudian membicarakan secara baik-baik. Ketika antar kita berpegang teguh pada pendirian saya yang paling benar, Andalah yang paling salah, pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu, itu tidak akan pernah ketemu. Tetapi ketika kita duduk bersama, kita berpikir jernih dengan hati yang bersih, setiap persoalan saya meyakini pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menciptakan sebuah masalah tanpa menyediakan ruang penyelesaian. Dan saya melihat Bapak Ibu sekalian, warga Kalipancar khususnya Guntur umumnya sebetulnya adalah warga yang sangat menantikan hadirnya bendung bener, sangat bisa menerima, sangat ramah semuanya. Tetapi karena persoalan demi persoalan yang timbul, yang kemudian penyelesaiannya berlarut-larut, itulah yang menimbulkan kemudian sedikit ada kegalauan, sedikit ada kegusaran di hati Bapak Ibu sekalian. Tetapi yakinlah, setiap saat kami beserta dengan para korlap senantiasa akan mendampingi seluruh persoalan-persoalan yang ada terkait bendung bener, karena bagaimanapun juga proyek tersebut harus dapat sukses dibangun, tetapi rakyatnya juga harus ikut menikmati dari berdirinya proyek tersebut. Semoga pertemuan hari ini sekali lagi menjadi jembatan, menjadi titik awal agar ke depan persoalan-persoalan seperti ini tidak terjadi lagi, dan manakala timbul masalah-masalah baru, kita dengan senang hati memfasilitasi untuk duduk bersama bagaimana mencarikan solusi. Dari kami khususnya warga Kalipancar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan, panjenenganipun Bapak Abdullah, panjenenganipun Bapak Rohman, yang selama ini telah mengerti kepada keluh kesah warga Kalipancar. Andaikan tidak ada beliau-beliau, mungkin kami hanya menangis di desa kami. Kita tidak dapat memberikan apa yang unek-unek yang selama ini kita rasakan